Halo, saya Rohmat Lukman Hakim. Saya akan memaparkan mengenai jurnal umum di dalam ilmu akuntansi. Jurnal umum merupakan jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap bukti dari setiap transaksi keuangan selama periode waktu tertentu secara sistematis dan kronologis sehingga dapat memudahkan dalam pengelolaan keuangan, yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan untuk pihak internal maupun pihak eksternal suatu entitas perusahaan. Adapun tujuan utama pembuatan jurnal umum dalam ilmu akuntansi adalah untuk melakukan identifikasi terhadap setiap transaksi yang telah terjadi. Dan yang kedua adalah untuk mencatat setiap dampak ekonomi transaksi yang telah terjadi. Dan yang terakhir adalah untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai dengan transaksi yang telah terjadi. Adapun secara lebih rinci atau detail, berikut merupakan beberapa fungsi dari jurnal umum dalam ilmu akuntansi. Yang pertama adalah fungsi historis. Secara historis, jurnal umum dapat mendeskripsikan kegiatan perusahaan setiap harinya, berurutan dan berkelanjutan. Inilah yang kemudian membuat jurnal umum memiliki fungsi historis, yang merekam segala catatan transaksi secara sistematis, sehingga dapat memudahkan untuk melakukan pelacakan riwayat dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah fungsi pencatatan. Jurnal umum juga memiliki fungsi sebagai pencatatan atau dokumentasi. Hal tersebut terjadi karena setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan selalu dibukukan secara detail, meliputi tanggal, bulan, dan tahun setiap transaksi yang terjadi di dalam akun pada jurnal umum. Selanjutnya adalah fungsi analisis. Dengan adanya jurnal umum, pihak eksternal maupun pihak internal dengan mudah melakukan analisa sistem keuangan suatu perusahaan. Karena di dalam jurnal umum terdiri dari beberapa akun yang memberikan informasi baik pihak internal maupun pihak eksternal. Di antaranya adalah akun debit maupun akun kredit yang memberikan informasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan, debit maupun kredit yang dialami suatu entitas perusahaan dalam periode tertentu. Sehingga dengan demikian, jurnal umum memenuhi syarat untuk memiliki fungsi analisis. Selanjutnya adalah fungsi informatif. Seperti yang sudah dijelaskan pada sesi definisi jurnal umum, bahwa di dalam jurnal umum ini memuat sejumlah besar informasi secara detail terkait bukti pencatatan transaksi yang pernah dilakukan oleh suatu entitas perusahaan. Dengan adanya jurnal umum ini, berbagai informasi yang relevan dapat memudahkan pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan sehat. Adapun prinsip dasar prosedur pembuatan jurnal umum dalam ilmu akuntansi, yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai macam bukti transaksi yang berlangsung dalam perusahaan. Di antaranya contohnya seperti memo, kwitansi, nota, invoice, dan lain sebagainya.
Dan yang kedua adalah mengidentifikasi akun manakah yang terpengaruh oleh transaksi yang telah terjadi tersebut. Kemudian melakukan klasifikasi apakah termasuk jenis utang, harta, atau modal. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi terjadinya pengurangan atau penambahan atas akun yang relevan dengan transaksi yang telah terjadi. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi terjadinya kredit atau debit terhadap akun yang relevan terhadap transaksi yang telah terjadi yang dilakukan oleh suatu entitas perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah mencatat transaksi ke jurnal umum berdasarkan bukti transaksi yang telah terjadi. Berikut merupakan contoh kasus transaksi perusahaan jasa yang kemudian diupload ke dalam jurnal umum. Yang pertama, transaksi terjadi pada tanggal 5 Januari. Pak Hari melakukan investasi ke perusahaannya PT Hari Mulia Bersama senilai 500 juta rupiah. Karena tanggal transaksi terjadi pada tanggal 5 Januari 2020, maka akun tanggal pada format jurnal umum diisi pada tanggal 5 Januari 2020. Kemudian, karena value PT Hari Mulia Bersama mengalami kenaikan sebesar 500 juta rupiah akibat dari investasi dari Pak Hari, maka perusahaan mengalami debit. Di sisi lain, karena uang tersebut wajib dikembalikan oleh perusahaan pada waktu yang sudah ditentukan, maka modal awal mengalami kredit sebesar 500 juta rupiah. Transaksi yang kedua terjadi pada tanggal 11 Januari 2020. Dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor selama 1 tahun. Karena waktu transaksi terjadi pada tanggal 11, maka pada akun tanggal pada format jurnal umum diisi pada tanggal 11 Januari 2020. Untuk keterangan transaksinya, karena perusahaan PT Hari Mulia menyewa kantor selama 1 tahun kemudian dibayar di muka, maka keterangan sewa dibayar di muka mengalami debit sebesar 20 juta rupiah. Sekaligus di sisi lain kas mengalami penurunan atau pengurangan sebesar 20 juta rupiah untuk pembayaran sewa di muka selama 1 tahun. Selanjutnya pada transaksi yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan senilai masing-masing 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah. Seperti sebelumnya, akun tanggal pada format jurnal umum diisi tanggal transaksi. Untuk keterangan transaksi, karena PT Hari Mulia Bersama mendapatkan value sebesar 10 juta untuk peralatan dan 5 juta untuk perlengkapan, maka debit mengalami kenaikan sebesar 10 juta untuk peralatan dan 5 juta untuk perlengkapan. Di sisi lain, kas mengalami penurunan sebesar 15 juta rupiah juga, sehingga kas mengalami kredit. Sehingga perusahaan PT Hari Mulia sekaligus mengalami kredit senilai 15 juta rupiah, yaitu biaya perlengkapan dan peralatan, yaitu 10 juta plus 5 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta rupiah. Seperti sebelumnya, tanggal transaksi diisi tanggal terjadinya transaksi, yaitu 20 Januari 2020. Untuk keterangannya, kas mengalami debit karena perusahaan PT Hari Mulia mengalami suntikan dana yang berasalkan dari pendapatan yang berasal dari penjualan. Di sisi lain, karena pendapatan tersebut
masuk ke dalam kas, sehingga sekaligus pada proses pendapatan terjadi kredit sebesar 10 juta rupiah. Dan yang terakhir, transaksi yang kelima pada tanggal 31 Januari 2020 membayar gaji pegawai Januari senilai 25 juta rupiah. Seperti sebelumnya, pada akun tanggal diisi tanggal terjadinya transaksi, dan yang selanjutnya pada akun keterangan. Karena PT Hari Mulia mendapatkan value untuk membayar gaji senilai 25 juta rupiah, maka mengalami debit sebesar 25 juta rupiah karena kasnya sekaligus berkurang 25 juta rupiah untuk membayar gaji pada bulan Januari, sehingga sekaligus perusahaan PT Hari Mulia mengalami kredit sebesar 25 juta rupiah. Setelah semua transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut dicatat sesuai dengan identifikasi yang sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian jika semua transaksi sudah terinput ke dalam jurnal umum, kemudian dijumlah dari atas ke bawah mulai dari akun debit, sehingga didapat nilai sebesar 570 juta rupiah. Dan akun kredit dijumlah dari atas ke bawah mendapatkan 570 juta rupiah. Jadi antara akun debit dengan akun kredit seimbang atau balance. Hal tersebut bisa dijadikan salah satu acuan bahwa kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam keadaan sehat. Itu tadi merupakan contoh jurnal umum yang terjadi pada perusahaan jasa. Ini merupakan 50 transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang yang kemudian diinput ke dalam jurnal umum. Ini kita akan zoomkan ya. Kita akan bahas beberapa transaksi saja. Caranya juga hampir sama dengan perusahaan jasa yang sebelumnya dibahas. Tanggal 1 Desember, transaksi yang pertama ini, yakni tanggal 1 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Jaya seharga 160 juta rupiah. Pada kolom tanggal di dalam lembar jurnal umum diisi tanggal terjadinya transaksi tersebut, yakni tanggal 1 Desember. Pada kolom keterangan, karena transaksi tersebut merupakan transaksi pembelian, maka pembelian mengalami kenaikan sebesar 160 juta rupiah pada akun debit. Hal tersebut dikarenakan secara tidak langsung perusahaan mengalami kenaikan value sebesar 160 juta rupiah berupa barang dagangan yang sudah dibeli. Di sisi lain, karena transaksi tersebut dilakukan secara hutang, maka hutang pun mengalami kenaikan sebesar 160 juta rupiah pada akun kredit. Selanjutnya, tanggal 2 Desember dijual barang dagangan kepada Rifki senilai 50 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Harus kita garis bawahi, ketika ada syarat termin, maka sudah dipastikan transaksi tersebut dilakukan secara tidak tunai atau kredit. Kemudian kita akan masukkan ke dalam lembar jurnal umum. Pada keterangan tanggal diisi tanggal terjadinya transaksi tersebut, yakni tanggal 2 Desember. Untuk kolom keterangan, karena transaksi tersebut merupakan transaksi penjualan dan dilakukan secara tidak tunai, maka perusahaan mengalami transaksi piutang senilai 50 juta rupiah. 50 juta rupiah tersebut dimasukkan ke dalam akun debit. Karena secara tidak langsung perusahaan mengalami kenaikan nilai value akibat dari proses transaksi penjualan barang dagangan kepada Rifki senilai 50 juta rupiah. Di sisi lain, penjualan dilakukan secara kredit sehingga
pada keterangan transaksi penjualan dimasukkan ke dalam akun kredit senilai 50 juta rupiah. Sedikit penjelasan mengenai termin 2/10 N/30. 2/10 artinya apabila perusahaan mampu mengembalikan hutang kepada orang yang memberi hutang sebelum 10 hari setelah perjanjian hutang yang disepakati, maka orang yang berhutang mendapatkan bonus pemotongan sebesar 2% dari besaran hutang yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember dijual barang dagangan kepada Yahya senilai 80 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Seperti transaksi sebelumnya, ketika ada keterangan syarat termin, maka sudah dipastikan transaksi tersebut dilakukan secara non-tunai atau hutang. Kemudian kita akan masukkan ke dalam lembar jurnal umum. Pada kolom tanggal ditulis tanggal terjadinya transaksi tersebut, yakni tanggal 4 Desember. Untuk kolom keterangan, karena transaksi tersebut merupakan transaksi penjualan dan dilakukan secara non-tunai atau kredit, maka perusahaan mengalami kenaikan piutang sebesar 80 juta rupiah pada akun debit. Karena secara tidak langsung value perusahaan naik sebesar 80 juta rupiah akibat dari transaksi penjualan yang dilakukan secara hutang. Di sisi lain, transaksi hutang tersebut merupakan transaksi penjualan, sehingga penjualan pun mengalami kenaikan sebesar 80 juta rupiah pada akun kredit. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Desember seharga 20 juta rupiah. Kemudian kita akan masukkan ke dalam lembar jurnal umum. Untuk kolom tanggal diisi tanggal terjadinya transaksi tersebut, yakni tanggal 6 bulan 12. Karena transaksi tersebut merupakan transaksi pengembalian barang pada tanggal 1 Desember yang sudah dibeli secara hutang yang tadi senilai 160 juta rupiah, maka secara tidak langsung sekaligus hutang pun mengalami penurunan sebesar 20 juta rupiah yang dimasukkan ke dalam akun debit. Di sisi lain, return penjualan mengalami kenaikan sebesar 20 juta rupiah pada akun kredit. Hal tersebut dilakukan pada transaksi-transaksi selanjutnya sampai selesai dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berdasarkan transaksi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan tersebut. Karena keterbatasan waktu dalam video ini, kita akan langsung masuk ke dalam sesi penjumlahan seluruh akun debit dan seluruh akun kredit dari atas ke bawah sebanyak 50 transaksi pada kasus ini. Di sini kita akan menemukan keseimbangan antara nilai akun kredit dengan akun debit seperti penjelasan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan pada dasarnya antara jurnal umum pada perusahaan dagang dan jasa hampir memiliki kesamaan pada proses penginputan datanya. Yang membedakan hanyalah transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih.